Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan pada hari ini. Dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi tentang ekonomi internasional, salah satunya yaitu teori absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang berisi tentang mengapa suatu negara melakukan perdagangan. Nah, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu Ashari dengan NIM 19961420015 dari kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Yang pertama yaitu teori absolute advantage yang dikemukakan oleh Adam Smith, yang berisi tentang mengapa suatu negara melakukan perdagangan. Negara-negara tersebut melakukan perdagangan karena ada yang namanya absolute advantage, artinya keunggulan absolut yang dimiliki suatu negara. Misalnya, suatu negara unggul dalam bidang sektor pertanian atau suatu negara unggul di bidang industri. Nah, negara yang unggul dalam bidang pertanian biasanya akan melakukan basis ekspor di bidang tersebut, sedangkan industri, suatu negara tersebut akan melakukan ekspor dalam sektor industri. Dan suatu negara tidak akan unggul dalam keduanya. Seperti itu. Dan kemudian sebelum kita membahas tentang teori Adam Smith, di sini kita juga akan membahas tentang merkantilis dan teori-teori merkantilis tentang perdagangan. Kemudian paham merkantilisme ini muncul pada abad 16 sampai 18 Masehi, merupakan satu kelompok yang mencerminkan cita-cita dan ideologi kapitalisme komersial, serta pandangan tentang politik kemakmuran satu negara yang akan memperkuat posisi kemakmuran negara melebihi kemakmuran perseorangan. Paham merkantilisme ini juga biasa disebut dengan political economic state of building. Ada beberapa tokohnya. Yang pertama ada Thomas Mann, yang kedua ada Jean Baptiste Chapter, dan yang ketiga ada Jean Bodin. Dalam absolute advantage, teori sebelumnya yaitu merkantilis. Nah, dalam teori merkantilis menurut beberapa ahli ada 3 teori. Yang pertama, kaya jika ekspor lebih besar daripada impor. Maksudnya di sini apabila ekspor suatu negara lebih besar daripada impor, maka itulah yang disebut kekayaan atau negara kaya. Yang kedua, emas yang masuk ke dalam negeri. Dalam artian, uang yang masuk dalam negeri bertambah dari uang yang masuk dari luar negeri. Yang ketiga, logam yang banyak dalam negeri sehingga menambah kekayaan suatu negara tersebut. Berikutnya yaitu kritik Adam Smith terkait merkantilisme. Ada beberapa yaitu kemakmuran suatu negara bukan karena banyaknya logam mulia, tetapi karena besarnya GDP. Kontribusi ekspor adalah salah satunya dan mengurangi campur tangan pemerintah. Spesialisasi atau pembagian kerja internasional berdasarkan teori absolute advantage, efisiensi, dan GDP naik. Kemudian apa sih definisi dari absolute advantage itu? Absolute advantage itu adalah ketika suatu negara lebih efisien dibandingkan negara lain pada satu komoditas, tetapi tidak efisien pada komoditas lain. Contohnya, efisiensi dan spesialisasi yang pertama yaitu UK lebih efisien pada produk pakaian tetapi tidak efisien pada produk gandum. Sedangkan yang kedua, Amerika Serikat lebih efisien pada produk gandum tetapi tidak efisien pada produk pakaian. Berikutnya yaitu keunggulan absolute advantage menurut teori Adam Smith akan lebih efisien jika dilakukan dengan beberapa cara berikut. Yang pertama, trade. Yang kedua, absolute advantage. Yang ketiga, more efficient. Dan yang keempat, specializing. Kelemahan teori absolute advantage ada 3. Yang pertama, trade hanya akan terjadi apabila kedua negara mempunyai keunggulan absolut. Yang kedua, apabila tidak memiliki keunggulan absolut, maka tidak akan terjadi yang namanya perdagangan. Yang ketiga, asumsi. Faktor produksi hanya tenaga kerja, kualitas barang yang diproduksi sama, pertukaran dilakukan barter, dan biaya transportasi. Jadi kesimpulannya menurut saya dari berbagai informasi adalah
Yang pertama, negara berusaha untuk menciptakan efisiensi dalam berbagai bidang. Yang kedua, negara hanya akan mengandalkan absolut dari sektor alami. Yang ketiga, negara yang tidak mempunyai power hanya akan menjadi pengikut. Nah, mungkin itulah sedikit materi yang dapat saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.